Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Florence Rajagugu. Saya dari kelas P-Ward 5C1 dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang krisis ekonomi Korea Selatan pada tahun 1997 sampai tahun 1998, yang dimana penjelasan presentasi saya ini sebagai bahan UAS Keuangan Internasional praktikum saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang dimana pesatnya globalisasi dan perkembangan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan investor saat ini tidak hanya melakukan investasi di negaranya, tetapi juga melakukan investasi di negara lain. Salah satu yang perlu diperhatikan ketika ingin berinvestasi di negara asing adalah memperhatikan keseluruhan kondisi negara asing tersebut. Kondisi yang ada di tiap-tiap negara itu selalu berbeda, sehingga investasi yang dilakukan investor dapat terkena dampak yang berbeda-beda juga, yang dimana sesuai dengan lokasi di mana dia berinvestasi. Selanjutnya, ada di mana krisis moneter pada tahun 1997 yang menghantam Asia, yang dimana termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, yang merupakan fenomena ekonomi politik yang sangat langka dan dramatis di penghujung akhir milenium kedua. Setidaknya terdapat dua model pilihan terhadap penyelesaian krisis saat itu, yakni yang pertama adalah dengan melibatkan peran IMF sebagai lembaga keuangan global dengan paket restrukturisasi yang kata banyak orang sangat kapitalistik. Dan yang kedua, anti pelibatan IMF dengan mengedepankan nasionalisme ekonomi. Korea Selatan dengan tegas mengundang keterlibatan IMF, bahkan dengan jumlah bantuan yang terbesar yang pernah dilakukan IMF kepada peminjam tunggal, yakni sebesar 56 miliar US dollar. Dan ternyata Korea Selatan berhasil melunasi seluruh hutangnya, bahkan 3 tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang negara Korea Selatan, yang dimana Korea Selatan adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Timur, meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Secara ekonomi, Korea Selatan kini digolongkan menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas. Jika ditinjau dari latar belakang historis, Korea Selatan pernah mengalami fase keterpurukan dalam segi perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terjadinya krisis ekonomi di Korea Selatan. Pada slide ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang terjadinya krisis ekonomi Korea Selatan, yang dimana pada pertengahan tahun 1997 terjadi sebuah peristiwa besar yang menggoyahkan ekonomi beberapa negara di Asia yang sedang mencoba untuk tumbuh pesat. Peristiwa itu adalah krisis keuangan yang terjadi di Thailand. Krisis ini dengan cepat menyebar ke negara Asia yang lain seperti Indonesia, Malaysia, dan tak luput Korea Selatan, yang disebut-sebut sebagai salah satu Asian Tigers pun terkena imbasnya. Korea Selatan sempat mengalami guncangan perekonomian, tapi pemerintah dapat mengambil langkah yang bisa menyelamatkan ekonomi negara. Kim Dae-jung selaku Presiden Korea Selatan saat itu berhasil bertindak cepat dan cerdas dalam mengatasi krisis. Pada tanggal 23 Januari tahun 1997, Hambo Iron and Steel menjadi bangkrut akibat obligasi yang tidak ada harganya sebesar 5.700 miliar won. Lalu dilanjut 21 November tahun 1997, pemerintah Korea Selatan mengumumkan permintaan bantuan ke Dana Moneter Internasional atau yang biasa disebut IMF secara resmi. Dan dilanjut 3 Desember tahun 1997, Korea Selatan berada di bawah kerangka pengawasan IMF yang sangat ketat. Lalu, pada tahun 1998,
20.000 unit perusahaan bangkrut dan perusahaan yang mengatasi krisis mengumumkan secara restrukturisasi organisasi. Dan pada tahun 1998 pun, ketika Korea Selatan di bawah kerangka pengontrolan IMF, pendapatan per kapita PDB mundur ke angka 10 tahun sebelumnya, dan rasio pertumbuhan ekonomi mencatat minus 6,7% untuk pertama kalinya dalam waktu 18 tahun. Dan yang terakhir, pada tanggal 23 Agustus tahun 2001, Korea Selatan berhasil melepaskan diri dari kontrol IMF dan memperbaiki struktur ekonomi yang usang. Selain kesulitan ekonomi, harga diri dan pamor warga Korea Selatan juga sangat menurun. Namun, warga Korea Selatan tidak merasa kecewa dan berupaya untuk mengubah krisis dengan harapan. Masyarakat Korea Selatan mulai melakukan kampanye untuk mengumpulkan emas sejak bulan Desember tahun itu sebagai cara untuk membayar hutang luar negeri. Dan kampanye itu diikuti 3.500.000 orang dan media luar negeri memuji-muji semangat warga masyarakat Korea Selatan untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi. Emas yang dikumpulkan melalui kampanye itu menjadi landasan untuk melepaskan diri dari krisis nasional. Lalu, sistem ekonomi yang berubah membuat kondisi ekonomi Korea Selatan semakin menjadi stabil. Daya saing ekspor membaik dan surplus neraca perdagangan semakin meningkat, sehingga cadangan devisa juga semakin penuh. Hal tersebut membuat Korea Selatan dengan cepat dapat membayar utangnya ke IMF. Akhirnya, Korea Selatan berhasil melepaskan diri dari kontrol IMF pada tanggal 23 Agustus tahun 2001 dengan membayar seluruh dana penyelamatan IMF. Di proses kesulitan seperti itu, Korea Selatan memperbaiki struktur ekonomi yang usang dan menyediakan landasan untuk meloncat kembali. Seluruh dunia mengingat Korea Selatan sebagai negara teladan dalam mengatasi krisis moneter IMF. Dan pada akhir slide ini, saya minta maaf jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan semoga presentasi saya ini guna menambah wawasan kalian. Terima kasih.